Jadi dengan ada bukti transfer, dan itu lazim ya digunakan, misalnya teman-teman beli barang nih, beli handphone, beli laptop gitu kan, pasti kan seller nanya bukti transfer mana, dan itu lazim. Ada analisa fundamental, juga analisa teknikal. Jadi analisa fundamental adalah analisa yang berdasarkan berita. Bisa request juga ya Pak untuk sebelum menggunakan mode agresif? Pasti, tapi inget ya, setiap kali kita jalanin, kita pasti setting ke mode safety dulu. Kesulitannya yaitu, kalau mereka mau transfer langsung ke brokernya, ya itu transfer antar negara dan butuh waktu lebih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 Pak. Apa yang perlu diperhatikan ketika menggunakan software seperti Prosplash dan bagaimana menjaga agar algoritma tetap aktif dan tidak dihapus dari MKL5 Pak? Oke, teman-teman harus paham, MK5 itu kan forum yang dibuat oleh MetaQuotes. Ibaratnya ini seperti media sosial berkumpulnya para trader. Nah, karena ini merupakan forum, karena ini merupakan sebuah media sosial, maka mereka membutuhkan traffic dari apa yang kita publish. Nah, artinya supaya bisa mendatangkan traffic ke dalam forum mereka atau mendatangkan traffic ke dalam MK5 ya, kita harus rajin-rajin share MK5 atau signal kita atau account kita kepada pihak lain. Misalnya share di WhatsApp, misalnya share di grup Facebook, misalnya share di Telegram, share apapun, pokoknya yang bisa mendatangkan traffic. Itulah yang mereka suka, algoritma yang mereka suka. Sama seperti kalau kita ngomong YouTube itu kan platform berbagi media sosial kan, berbagi video kan. Nah, mereka juga menyukai algoritma yang kita rajin komen, rajin share, rajin berbagi, yang bisa mendapatkan traffic ke dalam video itu. Nah, itu dia. Lantas apa Pak yang harus diperhatikan ketika menggunakan software Prosplash Pak? Yang harus diperhatikan adalah cara kerjanya. Jadi cara kerja Prosplash ini dia kan hedging. Hedging itu artinya software tersebut diizinkan untuk mengambil dua posisi yang berlawanan sekaligus. Jadi jangan kaget apabila nanti dalam menggunakan software Expert Advisor Prosplash tiba-tiba ada banyak posisi yang berlawanan. Itu bisa saja terjadi. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan software yang single position, jangan gunakan Prosplash. Ada software lain yang single position, contohnya seperti Fasta. Itu. Oke. Pak, tadi kan Prosplash ini menggunakan settingan ini ya Pak, hedging ya Pak? Hedging, strategi hedging. Strategi hedging. Sebenarnya bisa diceritain sedikit nggak Pak? Strategi hedging ini seperti apa sih Pak pada umumnya? Hedging itu adalah strategi yang bisa mengambil beberapa posisi ya. Dan yang kedua, hedging ini adalah strategi ya yang bisa mengambil posisi berlawanan. Jadi bisa buy, bisa sell. Nah, strategi hedging ini sangat cocok apabila ketika market itu sedang flat atau ranging. Atau buat teman-teman yang trading tapi nggak mau kena stop loss banyak. Nah, cocoknya gunakan hedging. Hedging ini adalah lindung nilai. Fiturnya tadi yang sudah sebutkan, ya, yang paling menonjol adalah dia bisa membuka beberapa posisi, bukan one shot. Yang kedua, dia diizinkan untuk membuka posisi yang berlawanan sekaligus. Oke Pak, terima kasih sudah menjelaskan tentang Prosplash tadi ya Pak, bahwa Prosplash ini menggunakan strategi hedging. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 Pak. Apakah ada indikator atau parameter tertentu yang perlu diperhatikan ketika memilih settingan agresif untuk algoritma trading Pak? Begini, untuk indikator dan settingan itu semua sudah kita ambil alih. Jadi di dalam Prosplash sudah ada indikator-indikator custom, ya, sudah ada indikator-indikator custom yang tidak ada di dalam MetaTrader yang khusus untuk menjalankan strategi hedging. Mengenai parameter, kalau klien atau customer minta dari safety ke agresif, otomatis yang berubah itu satu adalah dari sisi jumlah lotnya dan juga
besaran lotnya berubah. Kalau agresif, lotnya semakin besar. Tujuannya apa? Ya tentu kalau customer atau trader meminta dari safety ke agresif, tujuannya adalah untuk mendapatkan profit jauh lebih besar. Tapi ingat, ada efek samping. Efek sampingnya apa? Drawdown-nya pasti lebih besar dan resikonya lebih besar. Nah Pak, untuk penggunaan lot nih Pak, untuk di mode agresif dan safety ini biasa ambil posisi itu berapa sih Pak? Oke, jadi kalau safety lotnya itu 0,01 lot minimum. Tapi kalau agresif itu bisa 0,1. Ya, jauh lebih besar. Ya, jadi itu perbedaan secara konkret atau yang bisa dilihat secara kasat mata antara mode safety dengan agresif. Nah Pak, biasanya nih untuk mode agresif ya Pak, biasanya untuk open posisi ini sehari ya nih Pak, berapa kali sih Pak? Tetap tergantung momen. Jadi walaupun kita setting agresif, kalau momennya nggak ada ya dia nggak akan ambil posisi. Berarti posisinya juga sebelum entry posisi ada pertimbangan juga ya Pak, algoritmanya ya Pak? Ya, jadi software prospect ini sebelum dia ngambil posisi dia akan analisa dulu. Walaupun kita setting agresif, tetap dia akan analisa. Ya. Nah, untuk lot tadi, yang lot yang ditanyakan itu jumlahnya bisa disetting semau kita ya. Misalnya kita mau 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Tapi kalau 0,2, 0,3 itu over sekali. Apalagi kita bicara modal 1000 ya. Kan kita bicara modal 1000 nih. Jadi kalau safety itu adalah 0,1, kalau agresif 0,1. Tapi kalau mau digedein lagi, ya modalnya harus gedein. Karena kalau dia pakai modal 1000, lotnya 0,3 pasti MC. Gitu loh. Nah Pak, tadi kan kata Bapak ada bisa ya, untuk lot itu bisa di request ya Pak? Bisa Misalkan saya mau menanyakan Pak, ya. Kita menggunakan mode agresif nih, tetapi kita lotnya itu 0,01 Pak. Itu bisa nggak sih Pak? 0,1? 0,1 bisa. Bisa, memang masih bisa. Tapi kalau udah 0,2, 0,3 nggak bisa. Kalau nanti memang nggak bisa, kita bilang nggak bisa, jangan dipaksa. Kalau dipaksa MC nanti. Gitu ya. Nah, jadi semua request dari klien kita selalu perhitungkan, kita selalu riset ulang. Kalau memang bisa kita izinkan, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Biasanya klien nurut kok. Nah, biasanya Pak untuk ke mode agresif nih Pak, berapa lama Pak prosesnya Pak? Ya paling lama juga 1 jam udah beres itu. Cepat sekali ya Pak? Cepat kok. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8 Pak, yaitu bagaimana mengevaluasi kinerja trading selama 1 bulan pertama dan apa pertimbangan untuk membuat keputusan perubahan settingan menjadi lebih agresif Pak? Tentunya yang pertama yang harus dievaluasi adalah bulan pertama, 1, nggak MC. Kalau sudah nggak MC, kita lihat yang kedua, tidak loss. Yang ketiga, profitable. Yang keempat, drawdown. Yang kelima, keaktifan dalam pengambilan posisi. Kalau memang semua unsur ini sudah dipenuhi, dan klien sudah suka ya, misalnya klien sudah suka, boleh kita tingkatkan dari safety ke agresif secara bertahap. Jangan langsung, bertahap aja, ya. Step by step, begitu loh. Nah, jadi evaluasi itu yang kita akan lakukan dan kita akan laporkan juga reportnya kepada customer. Nah, terus Pak, pertimbangan apa ketika ingin membuat keputusan perubahan setting menjadi lebih agresif Pak? Ya tadi 5 poin itu tadi. Yang pertama adalah dia tidak MC, kedua tidak rugi, ketiga profitable, keempat drawdown-nya, kelima baru kita lihat keaktifan, berapa sering diambil posisi. Nah, jadi poin-poin itu harus diperhatikan sebelum kita merubah settingan dari safety ke agresif. Itu dia. Nah Pak, untuk drawdown tadi ya Pak, drawdown biasanya untuk mode agresif ini berapa sih Pak maksimalnya ya Pak? Tergantung software apa yang dipakai, tergantung pair apa yang dipakai, time frame berapa yang dipakai, modalnya berapa ya. Tapi kalau untuk proses memang drawdown-nya lebih besar daripada software fast cap ya. Kita harus akui karena karakternya hedging ya. Tapi masih dalam toleransi. Paling buruk pun kita sudah tes itu drawdown-nya 50%.
di bawah 50%, sekitar 40%. Itu paling jelek. Tapi kalau mode safety, ini mode safety itu di bawah 10%. Mode agresif kita sudah cek itu di bawah 50%. Nah, jadi ya itulah hasilnya. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat informatif sekali. Jadi untuk pertanyaan klien atau member sudah terjawab ya Pak? Ya, mudah-mudahan terjawab. Kalau ada yang belum kejawab ya tambahin aja tanyanya. Siap. Gitu ya. Nah Pak, untuk penutupan nih Pak, apakah ada tips atau saran khusus yang dapat Bapak berikan kepada trader yang baru memulai menggunakan software trading Pak? Ya, tentunya tipsnya adalah ya sebelum menggunakan software pastikan teman-teman sudah siap menggunakan software gitu loh. Kadang-kadang ada yang sudah pakai software tapi mentalnya nggak siap. Nggak siapnya begini, kita tahu lah software itu kan pasti bergerak atau trading secara otomatis. Mereka nggak siap dengan cara melakukan intervensi. Jadi kalau sudah pakai software jangan diintervensi. Kalau mau trading intervensi, mau trading manual, buka akun satu lagi trading manual. Ya, ini banyak sekali kejadian dan hampir masalah utama kenapa software itu bisa gagal, bukan karena software gagal, tapi karena diintervensi, diklik oleh klien, diklik oleh customer. Software sudah bagus, berjalan, dia sering lihat chart, dia lihat market, dia gatal, dia klik. Itu yang mengganggu. Bukan mengganggu profit tradingnya, tapi mengganggu softwarenya, teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman sudah memutuskan untuk menggunakan software, sudah. Biarkan software itu bekerja, percayakan software itu bekerja. Nggak usah diganggu-ganggu lah. Nggak usah diklik-klik, nggak usah setting. Yang setting kita aja yang setting. Nah, teman-teman tinggal percayakan, teman-teman tinggal pakai, lihat hasilnya. Evaluasi seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak usah juga tiap malam diliatin, tiap jam diliatin, ngapain? Orang udah otomatis kok. Ibaratnya teman-teman punya pabrik, semua berjalan otomatis, ngapain kita liatin pabriknya? Kita kan tinggal pantau sehari, sebulan, seminggu, hasilnya bagaimana? Begitu loh. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi jangan pikir pakai software itu kita nggak pakai mental. Mental untuk tangan gatel, untuk intervensi juga harus diperhatikan gitu loh. Karena sekali diintervensi aja itu udah kacau. Kalau intervensinya benar, kalau salah, nah itu ya. Nah Pak, terus sebagai penutup aja ya Pak. Ya. Misalkan ada klien kita nih mau menggunakan software ProSplash tapi tidak punya laptop nih Pak ataupun komputer. Ada nggak Pak solusi dari tim Profit Trading? Ya, semua expert advisor apabila ingin diaktifkan selama 24 jam non-stop, maka harus ada media hardware yang digunakan. Contohnya adalah misalkan laptop atau misalkan adalah PC. Tapi misalnya dia nggak punya laptop, nggak punya PC, maka dia harus sewa VPS. Sekali lagi ya, untuk menjalankan software, semua software sama, 24 jam non-stop, ya dia harus ada laptop atau PC yang nyala 24 jam, internet juga nyala 24 jam. Nah, apabila dia nggak punya, ya udah sewa VPS saja. Kalau pakai VPS, nanti klien atau customer tinggal pantau saja, tinggal pantau lewat HP gitu. Nah, terus Pak, kalau mau konsultasi ke Profit Trading bagaimana Pak? Teman-teman bisa konsultasi ya, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Bisa chat, bisa telepon, bisa Zoom ya. Tapi kalau telepon dan Zoom tentunya harus appointment dulu dengan kita ya, dengan admin kita untuk difilter ya. Karena ada juga yang hubungin kita tujuannya nggak jelas ya, buat apa gitu kan. Harus tahu dulu tujuannya apa. Kalau jelas, relevan, dan admin nggak bisa jawab, kita akan direct bisa komunikasi. Sebagai penutup teman-teman, karena ini video yang tujuannya adalah mengedukasi, jadi buat teman-teman yang sudah nonton video ini, pastikan teman-teman paham dari isi video ini. Tetapi buat teman-teman yang masih belum paham dari isi video ini, teman-teman bisa nonton berulang-ulang video ini, putar ulang-ulang. Kalau teman-teman sudah nonton ulang-ulang masih kurang paham juga, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Yang bikin kalian bingung apa, yang kalian nggak ngerti apa, tulis.
Kita akan jawab pertanyaan kalian secara satu persatu, dan Endus juga sangat senang ya mendapatkan komentar dari teman-teman, dan kita selalu replay pertanyaan teman-teman satu persatu di kolom komentar. Apabila teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan Telegram atau WhatsApp di 0815 9910 880, dan kita akan jawab juga dengan private juga. Karena ini video yang bermanfaat, dan Endo yakin teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk bisa share video ini supaya teman-teman yang lain, kerabat kalian, saudara kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.